aku Vini Firdianti, mahasiswa komunikasi. Di sini, aku mau mengajak tidak hanya mahasiswa komunikasi, tapi siapapun kamu untuk sharing-sharing mengenai komunikasi. Kenapa? Ya karena setiap manusia yang hidup butuh yang namanya komunikasi. Jadi, yuk kita sharing. Kali ini aku mau mengajak kamu sharing mengenai PR. Mungkin sebagian dari kamu udah familiar banget nih dengan yang namanya PR. Lalu, PR itu siapa sih? Dan skill yang harus dimiliki seorang PR ini apa aja sih? Nah, sederhananya PR ialah seorang praktisi yang mampu menjembatani baik antar internal maupun eksternal untuk mencapai hubungan baik dan membangun citra positif sebuah perusahaan. Nah, PR internal ini yaitu PR yang menjembatani karyawan antar karyawan, karyawan dengan atasan, atau atasan dengan karyawan. PR internal ini menjadi penghubung di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan PR eksternal yaitu bertujuan untuk membangun hubungan baik atau menjembatani antar perusahaan, antar organisasi, atau perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan khalayak umum ataupun publik. Ya, menjadi seorang PR harus mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang baik, harmonis, dan bermanfaat. Seorang PR juga harus mampu bertanggung jawab, mengkomunikasikan, atau mempresentasikan reputasi, informasi tentang perusahaan atau produk. Lalu seorang PR juga harus mampu membangun kegiatan yang menciptakan citra positif bagi perusahaan. Dan PR ini juga harus mampu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam sebuah hubungan komunikasi, serta mampu mengembalikan nama baik perusahaan jika nama baik perusahaan tersebut sedang berada di ambang kehancuran. Nah, skill apa aja sih yang harus dimiliki seorang PR ini? Dari berbagai referensi yang aku baca, aku mengambil 5 poin penting. Yang pertama yaitu menulis. Iya, seorang PR juga harus bisa menulis. Karena tidak hanya seorang jurnalis aja yang harus memiliki kemampuan menulis. Akan tetapi, PR juga harus mampu memiliki kemampuan menulis. Untuk apa? Untuk membuat press release, menulis materi promosi, menulis artikel, mengelola konten sosial media seperti membuat caption, terus merancang konten PR seperti siaran pers internal, laporan tahunan, newsletter, dan masih banyak lagi. Dengan kemampuan menulis yang beragam memungkinkan seorang PRI mampu berkomunikasi dengan berbagai jenis audiens dari mulai media hingga konsumen serta atau pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung tujuan komunikasi dan hubungan masyarakat yang efektif. Yang kedua yaitu riset. Ya, seorang PR juga harus mampu memiliki kemampuan riset agar bisa mengumpulkan informasi yang akurat serta relevan mengenai klien, tren pasar, industri, target pasar. Dan riset ini juga dapat membantu merancang strategi komunikasi yang efektif serta dapat dijadikan sebagai bentuk antisipasi masalah potensial. Nah, riset ini bisa dilakukan dengan survei, analisis pasar, pemantauan media, serta data-data yang mendukung upaya seorang PR. Dan riset ini juga bisa dijadikan sebagai bentuk mempertahankan citra perusahaan di mata publik. Yang ketiga yaitu membina relasi. Seorang PR ini harus mampu membina relasi, karena tujuan PR sendiri kan yaitu membangun serta mempertahankan hubungan baik atau positif. Membina relasi dapat membangun citra positif perusahaan di mata publik. Terus dengan adanya relasi yang baik ini, PR dapat memastikan pesan-pesan yang ingin disampaikan
mencapai target audiens dengan cara yang efektif nih. Lalu dengan membina hubungan yang baik juga dapat mengatasi krisis dengan lebih baik karena adanya kepercayaan yang dibangun. Dan PR yang mampu menjalin hubungan baik dengan media akan mendapatkan jawaban positif dalam berita. Terus yang ketiga, komunikasi. Ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi selagi kita masih hidup. Dan seorang PR ini juga harus memiliki kepandaian komunikasi yang baik, terstruktur, baik bahasa asing maupun lokal, agar terhindar dari kesalahpahaman. Seorang PR juga harus mampu menyederhanakan pesan-pesan yang kompleks agar mudah dimengerti oleh berbagai audiens, media, masyarakat, atau umum nih. Lalu, 5 poin penting yang aku ambil ialah manajemen waktu. Kemampuan dalam manajemen waktu ini sangat membantu seorang PR tetap fokus, efisien, dan efektif dalam menjalankan tugasnya yang beragam dan seringkali berubah-ubah. Oke, itu yang harus dimiliki seorang PR, yaitu yang pertama ialah menulis, riset, membina relasi, komunikasi, dan yang terakhir manajemen waktu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sharingkan mengenai PR. Karena kalau diulik lebih dalam banget nih, PR itu bakalan panjang banget. Karena materinya itu tebal banget. Semoga sharing kali ini bermanfaat ya. Aku Vini, see you and bye-bye.